Gue sendiri baru bubar sama HTS gue bulan Oktober kemarin. Awalnya kenapa bisa kejebak di HTS itu ya karena sebenarnya awalnya kita udah saling suka, cuma ada suatu masalah yang emang kita nggak bisa lanjut. Masalahnya itu kita beda agama. Silahkan masuk. Hai. Halo. Hai. Nah, coba dong diperkenalkan diri dulu, namanya siapa, usia, sama kesibukannya apa nih? Hai, gue Cika, umur gue 23 tahun. Saat ini kesibukan gue masih nyelesain kuliah dan juga kerja. Gue Putri atau bisa dipanggil Pute, usianya 22, kesibukannya sekarang lagi nggak ngapa-ngapain sih selain nyari kerja. Nama gue Nuhat, usia gue 23, kesibukan kuliah sama ada usaha lah, udah gitu. Tigi 22 tahun, kesibukannya sekarang ya freelance asal sama talent aja sih. Jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang HTS. Sebelumnya udah tau kan HTS itu apa? Hubungan tanpa status. Kalau gue tahu sekarang lo gimana sih? Single kah? Atau lagi pacaran? Atau lagi ada PDKT sama orang? Sekarang lagi single, nggak deket sama siapa-siapa, udah itu aja. Gue single sih sekarang. Sekarang lagi PDKT. Oh, udah berapa lama? 2 bulan kurang lebih. Bakal lanjut nggak nih kira-kira? Nggak tahu. Lagi baru skip. Oh, skip PDKT kan? Atau apa nih? Kan banyak skip ya? Skip lost kontak lah pokoknya. Nah, Gitulah sama cewek lah. sama cewek. Iya. Menurut lo nih, apa sih pentingnya status dalam suatu hubungan? Nggak penting sih. Gak penting? Nggak penting. Kenapa tuh emang? Ya nggak tahu sih, kalau udah sayang sayang aja anjing. Oh, jadi tanpa ada status apapun? Iya, itu kalau apa? kalau mau ada status ya ada status, kalau enggak ya udah. Yang penting sama-sama sayang. Tipikal ya, kayak nggak apa deh nggak ada status, yang penting sama-sama tahu. Iya. Penting, Kenapa? karena status itu bisa bukan ngebatasin sih, jadi kayak kita tahu harus gimana kalau udah ada si status ini. Jadi menurut gue status itu penting banget. Kalau menurut gue nggak penting-penting banget, tapi beda-beda orang sih. Tapi kalau menurut gue sendiri nggak penting-penting banget sih. Menurut gue untuk sekarang status itu nggak penting sih. Kenapa? Karena lebih penting komitmen dibanding status sendiri. Karena gue sendiri terakhir nggak pacaran tapi kita komitmen. Gitu. Komitmennya seperti apa? Komitmennya ya lebih ke kalau misalkan gini loh, kayak lo sama gue, tapi kalau misalkan emang nanti lo mau deket sama cewek lain, lo harus ngomong sama gue. Kalau sebaliknya juga kayak gitu, lebih terbuka tapi nggak membatasi juga. Terus apa pendapat lo soal HTS? Apakah HTS jadi salah satu hubungan yang casual? Iya, sebenarnya HTS menurut gue ya hubungan yang casual sih. Dan bagi gue HTS itu bisa jadi satu proses di mana lo bisa jadi ntar sampai pacaran. Tapi ada 2 kemungkinan ya, bisa sampai benar-benar pacaran, sama yang satu ya benar-benar abis itu udahan gak kenal satu sama lain lagi gitu. Menurut gue. Ngalir deket jalan. Ya udah, terus kayak kalau lu udah sama-sama nyaman sayang gitu. Kalau nggak mau nembak ya udah, kalau lu mau nembak ya udah. Asalkan dua-duanya oke. Iya, asalkan dua-duanya sama-sama sayang. Lebih jelas gitu. Dan kalau misalkan emang si orang ini punya tujuan sama pasangannya, pasti lebih mengedepankan status dibanding HTS yang lebih casual gitu. Menurut lo ada persamaan nggak antara HTS dan FWB? Persamaan ya. Iya. Kalau FWB kan ada sexual stuff ya gitu ya, tapi gue nggak tahu sih zaman sekarang orang HTS-an tuh ngapain aja. Cuman kesamaannya mungkin sama-sama nggak ada status kali ya, sama-sama nggak ada status, tapi ada hubungan, cuman hubungannya gitu mungkin. Kayaknya beda sih kalau HTS dan FWB. Kalau misalkan HTS itu sebenarnya lebih ke kalian kayak pacaran tapi sebenarnya nggak ada status sama sekali,
tapi masih ada beberapa sedikit batasan. Kalau misalkan FWB itu lebih ke ya udah suka-suka lu, suka-suka gue. Kalau gue ada butuh sama lo dan lo ada butuh sama gue, kita harus saling ketemu gitu, harus saling memenuhi. Ya kalau ya friends with benefit kan kayak ini nggak sih, kayak one night stand doang anjing. Hah? Beda dong. Masa sih? Sama gua gitu sih. Kalau ATS kan dia berkepanjangan, bisa bertahun-tahun. Kan FWB juga ada yang berpanjang. Ya FWB doang, kayak lu kalau FWB nih kebanyakan kan kayak ya lu datang buat seks gitu doang kan, kayak terus udah besoknya cuek-cuekan, kayak udah gak ada kabar, ntar kalau pengen lagi lu kontak-kontakan, janjian lagi. Kalau HTS kan ya adalah hubungan kayak lebih ke kayak status pacaran gitu kan. Kalau menurut gue pribadi, Sama ya. persamaannya ya satu, sama-sama nggak ada status yang jelas. Dua-duanya sama-sama ada benefitnya, tapi mungkin benefit di HTS itu lebih bawa ke perasaan sih dibanding benefit di FWB-an. Karena FVP boleh banget. Berarti lu sebelumnya pernah menjalani HTS? Pernah dong. Iya, pernah. Oh pernah. Berapa lama lo ngejalaninnya? Dan kenapa bisa sampai terjebak dalam suatu hubungan yang tanpa status? Nggak tahu ya, kalau dari gue sendiri kan gue yang laki ya, jadi kayak gue ATS tuh sekitar 3 tahun dikurang sekitar 4 bulan pacaran, tapi sisanya HTS. Berarti pacaran 4 bulan, sisanya HTS. Iya kayak gitu, 4 bulanan, 4 bulan 3 bulan lah lupa gue. Terus kenapa lo bisa nyaman sama yang namanya hubungan tanpa status? Kan soalnya pasti nggak ada yang namanya kepastian tuh, kayak lu pacar gue, lu nih gue. Cuman gue kayak nganggap dia kayak cewek gue gitu, udah gitu doang intinya. Oh, berarti lu percaya nih? Percaya aja. Saya nganggap lu nggak? Alhamdulillah ya, tadinya. Tadinya. Iya tadinya. Kayak nggak pernah deh kalau HTS, karena gue kayak ngebatasin diri, kayak ya udah kalau emang mau, gue lebih prefer FWB-an sih. Daripada HTS. Ya. Kenapa emang? Karena ya biar nggak terlalu repot gitu urusannya. Kalau FWB ya udah Jujur pernah sih, Pernah. pernah. Waktu itu HTS-annya itu sekitar 4 bulanan. Habis itu jadian, tapi jadiannya cuma sebulan doang. Karena ternyata lebih enak HTS-an daripada hubungannya. Gitu. Pernah setahun. Iya. Gue sendiri baru bubar sama HTS gue bulan Oktober kemarin. Awalnya kenapa bisa kejebak di HTS itu ya karena sebenarnya awalnya kita udah saling suka, cuma ada suatu masalah yang emang kita nggak bisa lanjut gitu loh. Oke, masalahnya itu kita beda agama. Ya shalom ya assalamualaikum guys. Iya. Klasik. Terus jarak umurnya juga lumayan jauh banget. Ya itu keburu nyaman, tapi saling tahu kayak kita nggak bisa lanjut nih ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi kalau gue sendiri, gue udah bilang sama dia kayak kalau misalkan emang nanti lo mau deket sama cewek, ya lo bilang sama gue pun bakal kayak gitu. Lo apa sih enak dan gak enaknya HTS? Enaknya HTS ya itu tadi sih, mungkin lebih ke kalau HTS ada freedomnya gitu kali ya, kita ya bebas mau ngapa-ngapain juga, maksudnya bukan ngapa-ngapain yang aneh-aneh sih, maksudnya ya pergi sama temen bebas gitu, nggak perlu yang 24 jam setiap detik setiap menit harus saling ngabarin gitu. Itu enaknya. Kalau nggak enaknya nggak tahu sih, gue nggak ketemu nggak enaknya kalau HTS-an, tapi kalau misalnya relationship mungkin gue banyak sih ketemu nggak enaknya. ya nggak enaknya jelas nggak bisa nggak ngelarang sih, maksudnya kayak ya lo nggak punya hak kayak lo mau butuh dia terus gitu, tapi kan lo bukan siapa-siapa gitu. Misalnya lo bilang kangen, tapi ya udah, maksudnya bukan hak dia memenuhi kekangenan lo, karena kan lo nggak ada status atau gimana. Terus juga nggak enaknya ya kalau dia sama yang lain ya lo nggak bisa cemburu atau gimana gitu. Tapi hatinya perih kan? Tapi hatinya mah sakit, tapi ya udah gimana, kan emang nggak ada status dari awal. Nggak enaknya ya lu kayak diceng-cengin sama temen lu gitu kan, kayak lu masih nggak sih sama si ini gitu kan, kayak nggak ada kejelasan antara pacaran atau enggak gitu. Itu doang sih nggak enaknya. Kalau enaknya ya gue nyaman aja HTS, kenapa sih? Oh nyaman. Nggak peduli omongan orang juga gue. Enak nggak enaknya HTS ya itu satu, lo nggak ada tujuan mau dibawa kemana.
enak. Nggak apa-apa tuh, nggak ada kerja tuh nggak apa-apa. Ya kalau di umur gue yang sekarang masih nggak apa-apa sih. Ya kalau dianya yang kasihan. Udah lebih tua ya. Udah lebih tua banget. Enaknya ya gue masih bisa nyari sana sini juga. Soal hubungan komitmen jalanin aja tuh tempat HTS gitu? Atau beda? HTS ya. HTS? Atau enggak ya emang dua-dua ya tergantung siapa yang ngomong. Kayak misalnya si cewek yang nanya kita nih gimana nih sebenarnya, terus si cowoknya bilang jalanin aja dulu, ya tai aja lo gitu loh. Kenapa emang? Ya maksud gue ya apalagi yang mau dijalanin anjir gitu loh. Kita udah sejalan terus apalagi gitu loh. Lu nunggu apa lagi nyet gitu. Menurut gue beda kalau ada komitnya itu ya dua orang itu walaupun HTS-an mungkin kalau ada komit berarti ya udah dia nggak bisa dekat sama orang lain lagi gitu. Kalau komit ya walaupun HTS tapi kan tetap ada judulnya komit. Jadi menurut gue ya itu nggak bisa jalanin aja sih karena kalau ada komit. Kayaknya kalau ada komitmennya itu menurut gue udah kayak relationship tapi mungkin nggak ada statusnya aja. Kecuali kayak HTS tapi bilang ya udah gitu, maksudnya lo bisa dekat sama yang lain, gue bisa dekat sama orang lain. Iya, karena gue kayak gitu. Yang jalanin aja tuh cowoknya pas apa lo? Sama-sama sih. Sama-sama jalan. Iya, sama-sama. Ya udah jalanin aja. Kalau emang nanti nggak bisa ketemu jalan keluarnya ya udah kita bubar. Gitu. Tapi selama lo HTS kan lo kalau ngomong sama dia sayang-sayangan gitu nggak? Sayang-sayangan enggak. Terus Cuma kayak, kalau sayang-sayangan secara verbal enggak ya. Cuma kalau dari perilaku gitu udah kelihatan sih. Enggak, temen gue gimana ya, anjing lah, bangsat. Ya pokoknya gue HTS dari 2020 April itu sampai kemarin, maksudnya kayak komitmen ya udah gue percaya sama lu percaya sama gue gitu, lu nggak selingkuh gue nggak selingkuh. Cuma kalau gue ada ngelakuin kesalahan ya udah minta maaf aja gitu. Kebalikannya juga. Gitu. Tapi lu pernah nggak ngucapin kata-kata gitu jalanin aja? Pernah sih pastinya, pernah. Kayak udah jalanin aja lah. Terus ceweknya oke? Hah? Ya udah jalanin aja. Iya, kayaknya malah dia sih yang lebih banyak yang ngomong udah jalanin aja gitu. Cara gue percaya ya, gue sadar sih gitu kayak dia cinta sama gue sadar. Cuman ya goblok aja guanya, anjing. Guanya goblok. Gitu aja, gue tahu dia cinta sama gue, cuman akhirnya kan lama-lama mungkin dia capek kali ya. Ya udah kayak mungkin dia kayak kalau gue jadi cerita gue. Ya ceritanya nggak apa-apa. Maksudnya kan di saat lu tahu nih dia udah Ya intinya gue tahu lah, gue sadar secara nggak langsung gue sadar dia cinta sama gue, cuman mungkin guanya terlalu cuek, terus kayak terlalu nikmatin sama dunia gue, akhirnya ya udah gitu lah. Tapi tetap percaya gue kalau dia kayak nggak selingkuh, dia nggak selingkuh, dia nggak punya tiba-tiba kayak ngilang gitu, bohong gitu, gue percaya sih. Soalnya dia selalu ngasih kabar ke gue apapun. Ya paling kayak sering-sering ceritain aja lo sehari-hari ngapain, lo hari ini ngapain aja. Paling gitu sih kurang lebih kayak cerita, sering-sering cerita aja, sering-sering terbuka. kalau sering cerita, tapi kok bisa cerita sama cewek aku? Wih, gimana? Ya udah terus kayak biasa enggaknya lo tahu, mending seenggak dia cerita gitu daripada enggak sama sekali, kayak dia di depan lo manis-manis enggak sayang, kan ternyata di belakang nganterin si inilah, pergi sama ini gitu, mabok sama ini gitu kan. Saling terbuka aja kalau misalkan emang lu mau jalan sama cewek atau gue mau jalan sama cowok lain atau gue mau jalan sama teman gue yang cowok pun gue pasti ngomong ke dia. Terus berapa besar kemungkinannya sebuah HTS menjadi hubungan yang official? Besar sih kemungkinannya, cuman balik lagi tadi kan kalau di experience gue kan ternyata pas udah jadi nih udah ada hubungannya ke yang lebih serius gitu, nggak serius sih, maksudnya udah ada statusnya, ternyata di gue nya nggak enak, jadi ya agak kurang aja sih kalau di gue. Tapi kan beda-beda ya orangnya, cuman menurut gue kalau dari HTS ke hubungan yang beneran ada statusnya itu kemungkinannya besar 50-50. Wah, kenapa? Karena kalau emang menurut gue kalau 50% berhasilnya itu kalau emang dua-duanya sama-sama masih ada perasaan pengen serius ke depan. Tapi bisa aja di 50% lain karena udah kelewat nyaman nih di posisi HTS ini. Setuju. Jadi kayak males-malesan gitu. Jadi kayak ya udahlah di HTS ini gue bisa dapet ini itu. Jadi dia nggak mau maju gitu, di sini-sini aja gitu. Gede. Gede, kenapa? Itu kan gue pernah kejadian 4 bulan. Cuman tiba-tiba kayak
ada corona tuh, bosen asik sama dunia gue sendiri, terus udah los lagi kayak putus, tapi tetap chatan, lanjutin hubungan yang Dan akhirnya sebelumnya, jadi HTS lagi. jadi atas lagi. Kalau di persentasi ya sekitar 70% sih. 70% 70% bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius, tapi tergantung balik ke orangnya masing-masing gitu. Menurut lo dalam HTS tuh yang paling dirugikan itu pihak cewek atau cowok? Mungkin cewek sih kalau menurut gue, karena emang yang biasa lebih butuh kejelasan tuh cewek. Tapi mungkin ada juga di luar sana Tapi cowok. kadang cewek juga suka nahan sih. Nah, menurut lo gimana? Gue sih enggak ya, kalau gue pribadi enggak. Tapi ya mungkin kalau ada yang cewek yang masih nahan itu ya mungkin dia trauma atau gimana, terus cowoknya kurang ngeliatin effort kalau emang dia mau serius or gimana. Nggak bisa dibilang satu rugi satu enggak sih. Sebenarnya dua-duanya rugi. Rugi waktu, rugi segala-galanya. Ya cuman itu kan kemauan dari masing-masing. Itu udah keputusan dari awal. Kecuali emang dari awal kalian nggak ada komitmen. Kalau misalkan yaudah kita HTS aja ya gitu, jalanin aja. Terus yang satu baru merasa, ih kok gue kayaknya pengen pacaran tapi dianya enggak gitu, baru merugikan. Tergantung kalau misalnya dari awal mereka udah kayak agree nih pengen HTS-an, terus mutual, maksudnya feelingsnya juga mutual gitu, kayak ya udah nih kita HTS-an aja. Menurut gue nggak ada yang dirugiin sih, kecuali misalnya si cowoknya mau HTS-an tapi ceweknya ternyata pengennya lebih gitu kan, ya itu yang dirugiin cewek. Ya balik lagi kalau misalnya ternyata ceweknya pengen HTS-an tapi cowoknya pengen yang lebih, ya itu ke cowoknya. Tergantung sih agreement di awalnya kayak gimana, di pas waktu kenal atau PDKT-nya kayak gimana. Tes cewek sih, Kenapa tuh? kan dia butuh kepastian anjing. Lu udah tahu cewek butuh kepastian, kenapa lu HTS-in? Nggak tahu, gue juga nggak tahu, gue juga bego anjing. Kok kalau bisa balikan gue balikan sekarang. ngomong dong. Telepon. Aduh, ya udah intinya gue nyesel lah anjing, ATS kontol ATS lah anjing. Apakah sebenarnya worth it buat menjalani hubungan tanpa status? Enggak. 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 Kenapa? Karena ya itu nanti jadi udah kebiasaan hubungan tanpa status, jadinya nggak mau maju, kayak udah stuck aja di situ aja terus. Seperti itu aja. Ngerasa nyaman di posisi itu, jadi nggak mau serius ke hubungan yang selanjutnya. Worth it aja sih, karena jodoh gak ada yang tahu. Yes, bener banget. Enggak, Kenapa? ya kayak misalnya lu nahan nih, lu nggak mau nembak dia gitu kan, kayak maunya jalanin aja HTS lu. Terus kalau dia tiba-tiba kayak udah ada, terus dia mikir kayak gua adalah nih laki gitu kan, lebih nyaman, mungkin dia bisa lebih ngasih lebih ke gua. Nah itu gua ngasih buat itunya sih paling. Menurut gue worth it sih. Worth it sih kalau menurut gue. Gak banyak kayak orang yang pengen HTS-an gitu, maksudnya ya masih kayak aduh apaan sih HTS-an tuh kayak gak worth it kan ya. Banyak gitu orang yang mikir gak worth it, tapi menurut gue worth it aja sih, asal ya udah maksudnya hubungannya sehat gitu, ya udah. Jangan lupa Nonton Tapi Tanya People Channel itu for you people. Jangan lupa like, komen dan subscribe semuanya. Bye bye. Bye. buat kalian yang lagi ngejalanin HTS, jangan pernah kalian pikir selamanya HTS itu buruk. HTS nggak selamanya buruk kok, itu bakal menjadi suatu kebahagiaan juga di akhirnya buat nanti kalian.